Ada beberapa tempat di dunia ini yang memiliki fenomena yang tidak biasa, sehingga menarik mata para ilmuwan untuk mencoba memecahkan misteri bagaimana sebuah fenomena ini bisa muncul di suatu tempat tertentu. Ada beberapa tempat misterius yang sudah berhasil ilmuwan pecahkan dengan pendekatan ilmu pengetahuan, sehingga mereka mampu menjelaskan secara logis bagaimana sebuah fenomena itu bisa muncul. Tapi tidak semua tempat berhasil mereka pecahkan. Seperti dua tempat yang akan kita lihat sekarang, dan tempat ini berhasil membuat para ilmuwan kebingungan. Kota setan atau masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan kata Mugoishang adalah sebuah area padang gurun yang masuk ke provinsi Xinjiang yang ada di Cina. Penyebutan area ini sebagai kota setan bukan tanpa alasan, karena area padang gurun ini dipenuhi oleh bebatuan yang tersusun, yang kalau kita perhatikan dengan seksama akan terlihat seperti kastil-kastil kuno. Dan ada beberapa titik di area ini yang memiliki susunan batu yang cukup mirip dengan wajah manusia. Tapi, itu bukanlah alasan utama kenapa area ini disebut sebagai kota setan. Alasan utamanya adalah kalau kita datang ke area ini saat cuacanya lagi cerah dan angin pun bertiup lembut, maka akan terdengar sayup-sayup suara seperti ribuan lonceng sedang didentingkan, serta diiringi oleh suara petikan gitar yang seakan datang dari segala penjuru di area ini. Mungkin jikalau kita bayangkan seperti ada sebuah grup orkestra yang terdiri dari ratusan orang sedang mengadakan konser musik klasik di area ini. Dan jikalau kalian datang ke area ini saat cuacanya lagi tidak bagus dan angin pun bertiup kencang, maka akan muncul suara-suara seperti auman binatang buas, wanita menangis, kemudian juga orang tertawa, dan juga seperti ada suara-suara jeritan manusia, yang pastinya akan membuat kita cukup ketakutan ketika mendengarnya. Sebenarnya semenjak ditemukannya area padang gurun yang memiliki fenomena aneh seperti ini, pemerintah Cina sudah menurunkan cukup banyak ahli untuk mencoba mencari tahu ataupun menyelidiki dari mana semua suara itu berasal. Tapi setelah dilakukan penelitian puluhan tahun, sampai dengan sekarang, para ahli belum menyimpulkan secara pasti dari mana suara itu berasal. Jikalau kalian ada ke Meksiko dan kalian juga sempat mengunjungi sebuah kota yang bernama El Paso, dan kemudian kalian berjalan ke arah sebelah barat dari kota ini, sejauh 400 mil ke depan, kalian akan memasuki sebuah gurun tandus yang bernama zona kesunyian, atau dalam bahasa Meksikonya disebut Del Silencio. Sebenarnya area ini adalah sebuah gurun tandus yang cukup luas. Perkampungan paling dekat dari area ini adalah sebuah desa yang bernama Quebelos, yang jaraknya sekitaran 20 mil. Jadi pada tahun 1970, markas militer Amerika yang berada di New Mexico menembakkan sebuah misil yang membawa 2 tabung zat radioaktif yang cukup berbahaya. Namun di luar prediksi mereka, misil yang mereka tembakkan itu malah jatuh di area Del Silencio. Kemudian pihak militer Amerika segera menghubungi pemerintah Meksiko untuk meminta izin masuk ke area gurun tandus ini. Setelah memperoleh izin, pihak militer Amerika mengirim tim untuk mencari tahu di mana lokasi jatuhnya misil itu. Ketika tim ini sudah sampai ke lokasi, mereka malah terkejut karena semua perangkat yang mereka bawa tidak bisa berfungsi. Kemudian mereka mencoba mengkoneksikannya dengan sinyal satelit. Tapi yang anehnya, sinyal satelit pun tidak bisa mengirim sinyal balasan ke area ini. Tidak hanya semua sinyal, bahkan kompas pun juga ikut error. Kemudian mereka melaporkan apa yang mereka alami saat itu ke pihak pemerintah. Pemerintah pun segera merespon dengan mengirim beberapa ahli untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi di area ini. Kemudian para ahli segera melakukan observasi lapangan dan mengambil beberapa data. Mereka juga pergi ke perkampungan yang paling dekat di area ini untuk mengambil beberapa wawancara untuk dilakukan penelitian.
Data wawancara yang mereka ambil dengan masyarakat sekitar malah membuat para ilmuwan ini cukup kebingungan. Karena ada masyarakat yang mengaku kalau mereka sering melihat kilatan cahaya aneh yang muncul di area gurun ini. Dan yang paling aneh adalah pengakuan dari seorang pria yang mengaku dia pernah didatangi oleh 2 orang yang memakai pakaian yang cukup aneh. Pria ini mengatakan kalau di suatu malam pintu rumah dia pernah diketuk oleh 2 orang. Ketika dia membuka pintunya, dia melihat ada 2 orang yang berpakaian cukup aneh. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dia mengerti. Dari isyarat tubuhnya seakan mereka meminta sebotol air. Kemudian pria itu memberikan sebotol air dan kedua orang aneh itu kembali berjalan ke area gurun tandus ini dan menghilang dalam kegelapan malam. Tapi sampai saat ini para peneliti hanya mengeluarkan sebuah hipotesa. Mungkin daerah ini dipenuhi oleh daya magnet yang cukup tinggi sehingga mampu menyerap berbagai sinyal dan mematikan berbagai macam perangkat elektronik. Dan pakar-pakar ufolog juga mengeluarkan sebuah teori konspirasi. Mereka mengatakan mungkin area ini dijadikan oleh para makhluk asing sebagai tempat markas mereka yang ada di bumi. Namun sampai dengan saat ini, para peneliti masih belum menemukan jawaban yang pasti untuk menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori sendiri untuk menjelaskannya secara logis kenapa 2 fenomena aneh yang terjadi di tempat ini bisa terjadi? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mungkin cukup sekian untuk video kita pada malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.